Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalau kita menganalisa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang semua kita sudah hafal itu, di situ Allah mengatakan kutiba, bukan kataba. Kutiba itu artinya telah diwajibkan. Kalau kataba telah wajib, sama-sama wajib, tetapi kutiba itu lebih ditekankan. Artinya ketika Allah bicara dalam bentuk binalil majhul, yang di situ tidak disebutkan nama Allah, itu maknanya sesuatu itu pertama itu pasti datang dari Allah, yang kedua itu penting, ya, penting. Berbeda dengan kataba, kutiba lebih ditekankan. Contoh umpamanya ketika ada pengumuman, ya, di kantor kita, seluruh pegawai harus divaksin. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, seluruh pegawai diharuskan divaksin. Tentu kita lebih merasa pengumuman yang kedua ini sangat penting. Diharuskan, tidak boleh tidak. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur, ya, bahasanya. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita analisa lagi hadis yang sahih, bagaimana untuk mencapai derajat takwa itu. Dikatakan oleh Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di sini Rasul lagi-lagi bicara dalam bentuk binalil majhul, tidak dalam bentuk muqtadi, tidak dalam bentuk. Artinya kalau dalam bahasa Indonesianya tidak dalam bentuk aktif transitif, tapi dalam bentuk pasif. Tidak disebutkan situ ghafaro, tapi ghufiro. Artinya barang siapa yang benar-benar melaksanakan puasa ini semata-mata hanya karena Allah dan penuh perhitungan, menjaga segala yang membatalkan puasa dengan memperbanyak amal-amal ibadah baik wajib maupun sunat, maka di situ artinya pasti akan diampunkan dosa kamu ma taqaddama, seluruh yang telah berlalu. Jadi ma di situ artinya menghabisi seluruhnya, mulai dari kita akal balik sampai saat kita berpuasa hari ini. Jika kita laksanakan puasa itu dengan benar-benar karena Allah, imanan wahtisaban. Wahtisaban itu artinya
kesungguhan dalam hisab. Nah, berasal katanya hasabah ditambah dengan alif dan ta, ihtasaba, benar-benar berupaya mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dengan memperbanyak amal wajib dan amal-amal sunnah, maka pasti kata Allah diampunkan dosa yang telah berlalu. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Itu hanya untuk siang hari. Bagaimana dengan malam harinya? Lagi-lagi sabda Rasul, mengqama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira, mengqama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang tegak malam untuk melaksanakan qiyamul lail, pasti juga diampunkan dosanya yang telah berlalu. Artinya 24 jam Allah membuka pintu keampunannya untuk kita. Jadi alangkah ruginya orang yang hanya mengambil separuh saja. Siang hari dia rajin berpuasa, malamnya tidak qiyamul lail. Atau sebaliknya, ada orang yang sholat tarawihnya rajin, sholat witir rajin, puasa tak ada. Jadi harus kita pahami secara utuh. Pertama yaitu perintah Allah mengatakan kutiba, benar-benar wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Tujuannya apa? Supaya kita bertakwa. Langkahnya apa? Shoma Ramadan wa qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Allah menjanjikan dengan kata-kata ghufirah, akan diampunkan. Ma itu artinya menghabisi. Itu isim mausul yang sifatnya menyeluruh. Ma, apa yang telah berlalu dari dosa-dosa kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik, berarti kita sudah menciptakan hablum minallah dengan hablum minan nas. Karena dalam suatu ayat apa kata Allah? Duribat alaihimuz zillatu aynama sukibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kepada manusia itu suatu kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, imanan wa ihtisaban, sesungguhnya kita sudah menjalin hubungan baik dengan Allah, dengan sesama manusia. Bukankah kita berpuasa ini semata-mata karena Allah? Seluruh amal anak cucu Adam untuknya kecuali puasa, kata Allah. Kemudian dengan kita berpuasa ini, dengan mengurangi makan dan minum, melatih diri kita untuk merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang setiap hari mungkin kekurangan. Nah, berarti kita kalau hablum minallah dan hablum minan nas kita sudah baik secara keseluruhan, berarti kita sudah menjadikan diri kita menjadi orang baik, membantu negara kita ini, tidak perlu lagi repot-repot mengurus rakyatnya. Nah, sekarang ini ya kan, berapa ratus triliun habis duit negara ini hanya untuk mengurus orang-orang yang tidak baik. Coba kita pikirkan Pak, di penjara itu berapa ratus triliun habisnya 1 tahun. Kenapa? Karena tidak bertakwa. Ditambah pun jumlah polisi, ditambah pun jumlah jaksa, ditambah pun jumlah penegak hukum KPK, kalau masyarakatnya tak bertakwa, tak mampan. Jadi puasa ini pada hakikatnya adalah menjadikan kita manusia yang paripurna, yang pada akhirnya kita meringankan beban negara. Tak perlu lagi.
Karena bagaimanapun diawasi manusia ini, beribu-ribu cara akan dia lakukan untuk melakukan penyelewengan kalau tidak tertanam takwa di dalam hatinya. Allahu Akbar. Itulah sedikit yang dapat kita berbagi pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah, karena di ujung nanti Allah telah menyediakan sebagai perimbangan protes para sahabat dulu ketika menerima cerita 4 orang yang pemuda Bani Israel yang taat beribadah. Dan 83 tahun tidak pernah berbuat dosa, hanya beramal siang dan malam, tidak ada buat dosa. Sehingga sahabat pun merasa, kami ini bagaimana ya Rasul? Umur kami ini pendek-pendek, dosa banyak, hidup di akhir zaman. Jangan risau, kata Rasul. Allah ganti dengan 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu mustahil untuk kita raih kalau rahmat Allah tak kita dapatkan, apalagi ampunannya. Makanya dibagi menjadi 3. 10 malam pertama malam rahmat, 10 yang kedua maghfirah, barulah izkum minan nar. Mudah-mudahan nanti ketika Lailatul Qadar ini turun, kita tidak mengintai-intai tanggal ganjil saja. Kenapa? Karena tanggal ganjil sekarang ini Pak meragukan. Bagi orang yang puasanya hari Sabtu, tanggal ganjilnya mungkin tidak sama dengan kita. Kalau kita puasanya hari Minggu, kata orang yang puasa hari Sabtu, malam ini malam ganjil. Bagi kita malam. Hikmah yang dapat kita ambil, jadikanlah setiap malam itu menurut kita malam ganjil. Mudah-mudahan kita dapat meraih Lailatul Qadar ini, maka dosa kita di kantor ini insyaallah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.